Dina adalah wanita karir yang sukses. Ia cantik dan juga memiliki lidah yang tajam. Di balik senyumnya di kantor, ia menyimpan kebiasaan buruk, menjatuhkan orang lain demi naik jabatan. Rekan-rekan kerjanya satu persatu mulai tersingkir karena kelicikannya, mulai dari menyebar rumor, menjebak dalam email kerja, hingga memutarbalikkan fakta di depan atasannya. Yang paling tragis adalah Yunita, seorang ibu tunggal yang nyaris dipromosikan sebelum Dina menyebarkan fitnah soal manipulasi laporan. Yunita dipecat dan hilang kabarnya. Dan setahun pun berlalu, Dina makin bersinar. Dengan gaji besar, jabatan tinggi, dan reputasi sempurna. Semua orang mengaguminya, walau dari belakang mereka hanya bisa bergumam soal betapa anehnya hidup ini. Yang jahat malah menang. Sampai suatu hari, Dina mengalami kecelakaan mobil. Ia selamat, tapi menderita amnesia jangka pendek yang parah. Ia sulit mengingat hal-hal sederhana, seperti jadwal, nama orang, bahkan tempat tinggalnya. Ia harus memulai hidupnya dari nol lagi, dan anehnya, tidak ada satupun teman kantor yang benar-benar peduli padanya. Semua hanya bertanya, kapan kembali bekerja? Tapi sayangnya, tidak ada yang menawari bantuan. Ia lalu masuk ke komunitas pemulihan trauma di sebuah yayasan kecil. Di sana, ia bertemu seorang wanita sederhana yang menjadi sukarelawan. Sabar, tenang, dan tak pernah menanyakan masa lalu Dina. Wanita itu membimbingnya dengan kasih, membantunya mengatur ulang hidupnya, mulai dari belajar disiplin, membentuk empati, dan menerima dirinya sendiri. Bahkan ketika ingatannya mulai kembali, wanita itu tetap di sana untuk menyemangatinya. Sampai suatu hari, Dina pun terbangun, dan semuanya pun akhirnya kembali. Semua fitnah, kelincikan, dan pengkhianatannya terhadap Yunita. Dengan gemetar, ia menatap wanita di dapur yayasan. Ternyata wanita itu adalah Yunita, wanita yang ia hancurkan hidupnya, kini menolongnya tanpa dendam. "Kenapa kamu melakukan ini?" tanya Dina dengan suara parau. Yunita pun tersenyum dan berkata, "Karena kamu membunuh versi lamaku, dan aku membiarkan dunia membalasmu dengan caranya. Tapi saat kamu jatuh, aku sadar, karma itu bukan tentang melihat kamu menderita, tapi tentang memastikan kita gak ikut jadi jahat seperti kamu dulu." Air mata Dina pun jatuh. Dunia terasa runtuh, tapi juga terasa utuh untuk pertama kalinya. Pesan moral dari cerita ini adalah, karma bukan soal pembalasan langsung. Kadang, karma hadir dalam bentuk kejatuhan karakter, kehilangan makna hidup, atau dibalas dengan kebaikan oleh orang yang paling kamu sakiti. Dan itu jauh lebih mengguncang.